Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan bab yang kelima mengenai standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik. Oke, dalam bab yang kelima ini kita akan terkait dengan definisi standar dari akuntansi sektor publik ya. Jadi kita harus mengetahui apa itu definisi dari standar akuntansi sektor publik. Selanjutnya yang kedua, ada lingkup standar akuntansi sektor publik ya. Lingkup terkait dengan standar akuntansi sektor publik. Yang ketiga, ragam dan hubungan antar standar akuntansi sektor publik. Yang keempat, perkembangan pemikiran. Terus yang kelima, teknik penyusunan ya. Terus yang keenam ada standar nomenklatur. Nah, nantinya kita akan mempelajari apa itu definisi dari nomenklatur ya. Tujuannya bagaimana ya. Terus hal-hal yang perlu dipertimbangkan itu apa dalam menyusun nomenklatur. Terus yang ketujuh terkait dengan standar akuntansi keuangan sektor publik, yaitu ada PSAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. Ada laporan keuangan yang dihasilkan, ada unsur-unsur laporan keuangan, ada IPSAS ya, International Public Sector Accounting Standard, ada juga standar akuntansi pemerintah. Yang kedelapan, nanti kita akan membahas terkait dengan standar audit sektor publik ya. Terus yang kesembilan, adanya standar akuntansi biaya sektor publik. Oke, kita mulai dari yang pertama terkait dengan definisi standar akuntansi sektor publik. Jadi sektor publik atau standar akuntansi sektor publik itu merupakan rangka ya untuk berjalannya fungsi-fungsi tahapan dalam siklus akuntansi sektor publik ya. Jadi ini merupakan standar terkait dengan berjalannya tahapan-tahapan dalam siklus ASP. Yang jadi pertanyaan adalah apa fungsi tahapan dalam siklus akuntansi sektor publik? Yang pertama ada fungsi perencanaan ya. Terus yang kedua ada fungsi penganggaran. Yang ketiga ada fungsi pengadaan barang dan jasa ya. Terus yang keempat ada pelaporan audit. Terus yang kelima juga ada terkait dengan pertanggungjawaban publik. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan yang ada di siklus akuntansi sektor publik. Jadi keberadaan standar inilah nantinya yang akan memandu ya, yang akan menjadi dasar untuk pelaksanaan tiap-tiap tahapan dalam siklus ASP. Selain itu, standar akuntansi sektor publik itu merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan laporan keuangan sektor publik ya. Jadi selain tahapan yang sudah dilalui dalam siklus akuntansi, standar akuntansi juga merupakan prinsip dalam menyajikan laporan keuangan. Oke. Sekarang dilanjutkan dengan lingkup standar akuntansi sektor publik. Pedoman akuntansi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi ya. Jadi inilah manfaat dari standar akuntansi sektor publik ya. Menyediakan sektor publik mengenai suatu pedoman akuntansi di mana diharapkan nantinya
standar tersebut dapat diterapkan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan dalam organisasi sektor publik. Ya, ini yang diharapkan ya. Jadi ketika ada standar ya, itu organisasi sektor publik menerapkan standar tersebut sebagai acuan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang ada di ASP atau akuntansi sektor publik. Yang kedua, menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi ya, yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi publik. Nah, ini tujuan yang kedua. Jadi setelah adanya pedoman akuntansi tersebut, diharapkan sektor publik itu mengacu pada standar tersebut dalam mencatat ya, sehingga nantinya ada kesamaan dalam standar akuntansi sektor publik di berbagai bidang. Selanjutnya ada ragam dan hubungan antar standar akuntansi sektor publik ya. Yang pertama ada standar nomenklatur. Yang kedua ada standar akuntansi biaya. Ada SPAP, SPKN. SPKN itu standar pemeriksaan keuangan negara. Ada SAP, standar akuntansi pemerintah. Ada SAK, standar akuntansi keuangan. Nah, inilah standar dalam akuntansi sektor publik. Hubungannya apa dengan tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi? Ya. Jadi keempat standar inilah nantinya mulai dari standar nomenklatur, SAP, SPAP, SAP, ya. Inilah yang menjadi acuan dalam menjalankan siklus akuntansi sektor publik. Keempat standar ini mempunyai peran masing-masing ya. Mempunyai peran masing-masing. Misalkan standar nomenklatur ya. Standar nomenklatur itu nanti memandu untuk perencanaan dan pertanggungjawaban publik. Ini standar nomenklaturnya. Untuk standar akuntansi biaya terkait dengan penganggarannya ya. Terkait realisasi anggaran publik, terkait pengadaan barang dan jasa. Ini biaya. Mengapa standar akuntansi biaya ini akan berperan pada ketiga fungsi, yaitu penganggaran RAB, realisasi anggaran publik, dan pengadaan barang dan jasa? Karena di standar akuntansi biaya ini akan ada suatu aturan-aturan ya mengenai investasi ya, mengenai belanja, terus mengenai pendapatan yang akan diterima. Ini merupakan standar akuntansi biaya. Terus selanjutnya ada SPAP, SPKN ya. Nah, ini akan memandu pada jalannya siklus akuntansi terkait dengan audit sektor publik. Di sana ada aturan-aturan yang telah ditetapkan atau standar yang harus dijalankan oleh sektor publik. Yang keempat ada SAP, standar akuntansi pemerintah, atau SAK, standar akuntansi keuangan. Ini nanti akan memandu terkait dengan pelaporan keuangan sektor publik. Untuk teknik penyusunan standar ya, ini sekarang kita masuk pada teknik penyusunan standar, yaitu dimulai dari yang pertama evaluasi masalah di tahap awal ya. Jadi kita temukan masalah di tahap awal dulu, apa masalahnya ya, sehingga perlu kita buatkan suatu standar. Setelah ada suatu masalah ya, yang kedua kita mengadakan riset dan analisis terkait dengan masalah tersebut ya. Yang ketiga menyusun dan mendistribusikan memorandum diskusi kepada setiap pihak yang berkepentingan.
Yang memorandum ini itu berisi terkait dengan analisis awal ya, atas masalah-masalah yang telah ditetapkan. Terus yang keempat, mengadakan dengar pendapat umum. Yang kelima, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. Yang keenam, menerbitkan draft awal standar ya. Terus yang ketujuh, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis terhadap ide ya, atau standar awal. Yang kedelapan, diteruskan dengan memutuskan apakah pernyataan akan diterbitkan atau tidak. Dan yang kesembilan, menerbitkan pernyataan yang bersangkutan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menyusun. Sekarang kita bahas dari yang pertama, terkait dengan nomenklatur. Nomenklatur itu bisa merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis. Ya. Suatu buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan pemerintah pusat. Ya. Jadi di sini nomenklatur itu merupakan suatu buku besar ya, yang ditetapkan, yang disusun supaya membantu untuk memudahkan suatu perencanaan. Mengingat di dalam akuntansi sektor publik ya, itu banyak organisasi-organisasi ya. Misalkan ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah desa. Jadi dibuatkan buku besar yang sistematis sehingga nanti mudah dalam perencanaan dan mempertanggungjawabkannya. Misalkan lagi di kabupaten sendiri banyak dinas-dinas ya atau OPD, organisasi perangkat daerah. Sehingga untuk memudahkan dalam pengawasan, perencanaan dan lain sebagainya, dibuatkanlah suatu buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis. Ini namanya nomenklatur. Dilanjutkan dengan PSAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. PSAK nomor 45 ini isinya itu mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Karena karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis ya. Jelas ya. Kalau organisasi nirlaba itu berarti diambil dari kata nirlabanya. Nirlaba itu artinya tidak profit oriented ya, atau tidak mengacu pada pendapatan laba, tidak. Tapi di sana organisasi tersebut tidak memperkirakan atau tidak bertujuan untuk mendapatkan laba. Yang kedua, dengan adanya standar pelaporan, laporan keuangan organisasi sektor publik diharapkan dapat lebih mudah dipahami ya. Dengan adanya standar itu diharapkan laporan keuangannya itu lebih mudah dipahami, memiliki relevansi ya, dan memiliki daya banding yang tinggi. Untuk standar audit sektor publik, sekarang kita masuk audit ya. Untuk pemakai BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, itu landasannya dari Undang-Undang Dasar 1945. Referensinya dari standar audit pemerintah atau SAP, standar audit pemerintah. Terus untuk pemakai akuntan publik, itu ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2003
tentang keuangan negara. Referensinya dari Generally Accepted Government Auditing Standard ya tahun 2003. Nah, ini untuk referensi revision ya, ada revisinya. Terus yang ketiga ada pemakai untuk auditor pada entitas non keuangan negara. Nah, ini landasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Referensinya itu dari SPAP tahun 2001 ya. Nah, ini dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk yang keempat ada pemakai Apanta. Nah, ini berlandasan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, untuk referensinya ada Auditing Standard, International Organization of Supreme Audit Institution, Let's Amendment tahun 95. Selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ya. Ya, ini referensinya dari AICPA. Ya, dikeluarkan oleh AICPA tentang Generally Accepted Auditing Standard. Ada Internal Control Standard dan Standard for the Professional Practice of Internal Auditing. Ini merupakan standar audit sektor publik dari berbagai pemakai audit ya. Di mana di sana sudah dijelaskan mengenai landasan dari berbagai pemakai tersebut. Untuk penggunaan standar akuntansi biaya ya, sebagai contoh ini penerapan standar akuntansi biaya di Amerika Serikat ya. Ini digunakan pada semua screening information request dan kontrak dengan biaya reimburse ya, dan subkontrak meskipun terdapat berbagai pengecualian. Nah, ini sebagai contoh penerapan standar akuntansi biaya pada negara Amerika. Dan sekian mengenai standar akuntansi sektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.